Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi ke-1 sampai ke-4 pada mata kuliah Pendidikan Agama. 1. Ar-Rasul, Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah atau suci. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. Semua panduan memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Syarah diantaranya 1. Al-Insan atau manusia, yaitu ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan makhluk lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. 2. Fitrah dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat atau dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Fitrah dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatan. Yang pertama, wujudul kholik atau kewujudan pencipta. Kedua, ibadatul kholik. 3. Hayatul munad homah. 3. Hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Mengikuti Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa yang ada di bumi. Di antaranya 1. Marifatul kholik. 2. Minhajul hayah. 4. Ibadatul shohi, yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. 2. Ta'rifatul Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, rasalah yaitu mengutus. Rasul merupakan bentuk infinitif dari rasalah, yaitu utusan. Istilah Rasul yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. 2. Kata kunci pemahaman ar-Rasul. Yang pertama, hamilir risalah, artinya membawa dan menyampaikan risalah. Kedua, qudwatu fit tatbiki risalah, artinya menjadikan kedua contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Ciri-ciri khusus Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. 1. Asyifatul asya, artinya sifat dasar yang layak baginya. 2. Al-muzizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. 3. Al-bisyarat, artinya berita gembira kedatangannya. 4. An-nubuwat, yaitu berita-berita kenabian. 5. At-samarat, yaitu hasil dakwah yang dilakukannya. 3. Makanatu Rasul atau kedudukan Rasul. 1. Abid min ibadillah, artinya hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan Nabi juga dapat dikerjakan secara baik oleh kita. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Yang membedakan Rasul dengan manusia lain ialah Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita mengilalkan Allah saja. Yang pertama, insan atau manusia. Rasul sebagai manusia menjalankan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya.
Kedua, nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas, begitupun sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Ketiga, jims atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan rambutnya rapih dan selalu disikat atau disisir, badannya kuat, tinggi, sedang, dan sebagainya. Keempat, surah Nabawiyah atau sejarah kenabian menyimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dengan menjalankan aktivitas-aktivitasnya seperti manusia biasa. 2. Sunnah atau as-sunnah, yaitu jalan. Segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat min hayatul hajat atau petunjuk hidup, dijadikan sebagai fik ahkam untuk merujukkan, beramal, atau mengambil keputusan. Fikhul ahkami atau fik hukum. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Fik ahkam yang digunakan sebagai dahlil juga memerlukan panduan sunnah. 3. Rasul minal mursalin atau rasul di antara rasul-rasul. Nabi Muhammad seperti rasul lainnya mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Yang pertama, tabligh risalah, yaitu menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakan dengan manusia biasa. 2. Adaul amanah, menunaikan amanah, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi adalah peranan Rasul. 3. Imatul ummat, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. 4. Dakwah Nabawiyah, dakwah kenabian. Al-Quran dan juga syirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fik dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan, keadaan, dan respon setempat. Keempat, manfaatu Rasul atau sifat-sifat Rasul. 1. Al-Basyariyah, keimilah, yaitu kemanusiaan seutuhnya. Sebagai manusia yang mendapat wahyu, beliau tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar. 2. Al-istimah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. As-sidqu, jujur. 4. Al-fathanah, cerdas. 5. Al-amanah, terpercaya. 6. At-tabligh, menyampaikan risalah. 7. Al-ittizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.